Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik yang saya sayangi. Selamat datang di bus perjalanan Kota Banjarmasin. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Galang Caman. Oke guys, ini Galang lagi ada di 0 km guys. Hari ini Galang mau naik bis jalan-jalan hanya 10.000 guys. Sekeliling Kota Banjarmasin, mantap deh Banjarmasin. Yuk ikutin Galang ya guys. Guys, sambil nunggu bisnya datang, nunggu giliran, kita main-main dulu guys. Seru banget guys, di sini sambil nunggu bisnya main seputar di pinggiran Sungai Martapura. Guys, bisnya udah datang guys. Yuk kita ke sana. Bapak Ibu bagi yang mau naik, misalnya ada punya rencana besok atau lusa, kami ada di bus itu, daftar aja dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik yang saya sayangi. Selamat datang di bus perjalanan Kota Banjarmasin. Jadi sebelum kita memulai perjalanan, kita berdoa bersama-sama. Semoga perjalanan kita lancar dan aman pada sore ini. Amin. Ya, ingin saya mengingatkan kembali akan protokol kesehatan ya. Jadi kalau ingin buka masker sesuai aturan Pak Wali Kota, itu hanya ada 4 alasan, yaitu saat berolahraga, saat makan, saat berpidato, dan saat berfoto sebentar. Jadi kalau mau berfoto sebentar boleh buka masker. Iya. Ya, jadi sebelum kita memulainya, kita juga akan menyemprotkan tangan dengan hand sanitizer dulu biar semuanya bisa membunuh kuman-kuman yang tidak baik untuk tubuh kita. Di perjalanan mohon ada-ada tangannya jangan sampai keluar dari mobil ya, dari badan mobil, karena kita akan berselisihan dengan berbagai macam mobil dan juga pepohonan atau bangunan-bangunan. Ini yang biasanya kalau musim kemarau Banjarmasin ramai dengan bunyi sirene kebakaran ya. Kita salah satu kota yang unik, mempunyai 1000 sungai dan juga mempunyai ratusan unit pemadam kebakaran untuk 50 kelurahan di Kota Banjarmasin ini. Jadi sebelah kiri kita ini adalah salah satu sungai yang besar yang membelah Kota Banjarmasin. Dinamakan Sungai Martapura karena memang hulunya berasal dari Kota Martapura.
tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 100 km, tetapi cukup banyak gunanya untuk masyarakat Banjar ya. Jadi masyarakat yang tinggal di tepian sungai bisa menggunakan airnya sebagai sarana transportasi, juga sebagai lahan sebagai air untuk mengairi sawah-sawah mereka dengan sistem sawah pasang surut. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu dari 0 km nantinya sampai ke kawasan kantor wali kota. Ini dulunya adalah pemukiman atau kawasan tempat orang-orang keturunan Belanda ya. Nanti saya tunjukkan beberapa bangunan yang merupakan Guys, kita jalan guys, udah mulai keliling kota. ya. Banjarmasin ini juga termasuk kota yang cukup tua, sudah lebih 490 tahun, yang melebihi usia dari kota Batavia atau Jakarta yang menjadi ibu kota negara ya. Jadi Banjarmasin ini juga cukup unik karena berbagai macam budaya juga memperkaya budaya Banjar ya. Karena orang Banjar ini berpaduan suku Dayak, suku Melayu, Arab, bahkan ada juga suku Jawanya, sehingga banyak sekali ragam budaya di masyarakat Banjar ya. Nah ini usianya lebih dari 200 tahun. Bangunan Belanda ini belum pernah dipugar ya. Kalau kantor wali kota memang tempat kantornya Pak Wali Kota Banjarmasin, tapi di kantornya ini persis menghadap Sungai Martapura ya. Ini dulunya merupakan kawasan pelabuhan lama ya, pelabuhan di Banjarmasin memang tidak ada pelabuhan laut, jadi dulu kapal-kapal besar, kapal-kapal layar yang tiangnya cukup tinggi itu bisa masuk ke dalam wilayah sini, ke namanya wilayah pelabuhan lama. Jadi sebelum banyaknya jembatan, kapal-kapal dagang, kapal-kapal penumpang itu bisa masuk sampai ke wilayah Jalan Marta Dinata ini. Ya, rute perjalanan wilayah kota Banjarmasin. Sebenarnya kita ingin memaksimalkan seluruh bagian kota Banjarmasin, tetapi karena bus ini ukuran cukup besar, sedangkan jalan-jalan di kota Banjarmasin ada yang tidak cukup lebar, sehingga kita memilih jalan-jalan yang masih memungkinkan dan masih nyaman untuk dilewati ya. Jadi kita pilih jalan Sudirman, Jalan Marta Dinata, Jalan Kertak Baru, sampai saat ini Kertak Baru, kemudian ke Jalan Kamboja, Jalan Sutoyo, kembali ke Jalan Sudirman, masuk ke Jalan Ahmad Yani, belok ke Jalan Gatot Subroto, sambung ke Jalan Pangeran Hidayatullah, dan lanjut ke Jalan Sultan Adam, kemudian ke Jalan Sultan Basri dan ke Jalan Aswaman, dan kembali ke 0 km. Ya, kurang lebih 1 jam perjalanan kita hari ini. Nah, di depan kita sebelah kanan ini ada patung ikan. Nah, patung ikan apa ya? Ini namanya ikan kelabang, betul. Kelabang ini salah satu ikan sungai yang cukup digemari karena rasanya cukup enak ya. Salah satu ikan unik khas sungai di Banjarmasin, ikan kelabang, kemudian diabadikan di patung. Nah, karena orang Banjar juga banyak sekali yang hobinya mancing. Memancing ikan. Di sebelah kiri kita ini dulunya adalah sebenarnya tempat pemakaman orang-orang Belanda. Ya, sekarang sudah dipindah ke kilometer berapa, 24 kalau salah. Sekarang ini kalau tidak musim wabah pandemi corona ya bisa menikmati cukup malam itu pertunjukan air mancur warna-warni oleh pemerintah Kota Banjarmasin, tapi sayangnya sementara masih ada wabah tidak dipertunjukkan. Ini juga tempat lahan terbuka, jadi bisa untuk bersantai bagi keluarga dengan anak-anaknya.
Yang memang salah satu karakter menonjol orang Banjar ini adalah orangnya umumnya santai, tidak seperti orang-orang dari suku lain yang sebagian sungai. Jadi penuh air yang banyak ikan, berbagai macam ikan. Sehingga orang Banjar di zaman dulu tinggal lempar jala bisa dapat berbagai macam ikan. Sehingga dianggap hidupnya itu mudah. Kalau punya area yang bisa ditanami, tanahnya juga cukup subur untuk buah-buahan atau sayur-mayur atau padi. Sehingga kalau hidup di Banjarmasin zaman itu dengan mudah, dengan santai bisa hidup enak karena banyak ikan dan sumber daya alam lainnya. Jadi terbawa-bawa sebagian orang Banjar karena itu tadi terbawa oleh perilaku nenek moyangnya dulu yang dimanjakan oleh alamnya. Nah, ini kalau sebelah kiri ini rumah dinas, rumah resminya Gubernur Kalimantan Selatan ya, bentuk rumah Banjar, rumah tradisional. Nah, kalau asli rumah Banjar 100% dari kayu ulin. Kayu ulin kalau orang Jawa nyebutnya kayu besi. Jadi disebut kayu besi karena kuatnya sama seperti besi dan tenggelam di air. Jadi sifatnya seperti besi. Kalau kayu umum, kayu biasa itu mengapung di atas air ya. Kalau kayu di sebelah kiri kita ini masjid paling besar di Banjarmasin ya, Masjid Raya Sabila Mursadin. Sabila Mursadin itu nama dari sebuah kitab yang dikarang oleh ulama besar asal Banjarmasin, yaitu Syekh Asad Al-Banjari. Mereka merupakan nama dari sebuah kitab fikih atau ilmu syariat untuk mengatur kehidupan masyarakat Islam di budaya Banjarnya di dalam masyarakat Banjar. Jadi lebih ada ya, yang harusnya pelan-pelan digasnya kok. Nah, sekarang kita berada di jembatan Sudirman. Orang Banjar menyebutnya jembatan Kelani atau jembatan Sasirangan karena jembatannya diwarnai dengan motif kain Sasirangan Kelani seperti topi ulun ini, Sasirangan Kelani. Tetapi dalam masyarakat Banjar warna yang paling banyak digunakan adalah warna kuning. Nah, jadi kalau baju-baju adatnya, baju kawinnya lebih banyak menggunakan warna kuning kalau asli menurut adat orang Banjar. Nah, di sebelah kanan kita di depan ada patung bekantan. Patung bekantan menjadi simbol kota Banjarmasin. Bekantan adalah sejenis monyet. Tempat yang cukup unik, monyet ini hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Kalau di Banjarmasin mudah, di zaman dulu zaman saya kecil masih banyak wilayah-wilayah yang dihuni oleh monyet bekantan ini. Selain bentuknya unik, monyet ini kan hidungnya mancung, tidak seperti monyet lain yang umumnya hidungnya tidak mancung. Warnanya juga merah kuning-kuningan. Perutnya besar, nah, perutnya besar atau buncit karena makanannya makan daun-daun. Makan daun, kan daun itu menimbulkan gas dalam perut. Nah, kalau manusia makan sayur malah banyak keluar, malah lebih bagus untuk pencernaan. Tapi karena monyet ini hanya makan daun, pucuk-pucuk daun, akhirnya menimbulkan gas yang lama diproses dalam perutnya. Nah, akhirnya perutnya membesar. Tetapi keunikan lainnya dari bekantan itu adalah bekantan ini monyet yang paling pandai berenang. Jadi kakinya sama seperti kaki bebek, ada selaput yang menghubungkan jari-jarinya.
sehingga mereka bisa berenang lebih dari 1 kilometer. Jadi menyeberangi Sungai Barito sering terlihat monyet-monyet bekantan ini. Paling panjang ya, sampai keluar kota dan katanya. Jadi beberapa daerah memang menamakan jalan-jalan yang panjang dengan nama Jalan Ahmad Yani. Ya, kalau di sebelah kiri kita Rumah Sakit Paling Besar Rumah Sakit Ulin. Mungkin dulu dibangun dari kayu ulin kemungkinan. Nah, saya kurang tahu kenapa namanya ulin, atau hanya ingin menimbulkan ciri khasnya sebagai kayu khas Kalimantan ulin. Kemudian di sampingnya juga ada mall. Adik-adik sudah hafal dengan batu mall, kita mall, tempat untuk menghabiskan Banget guys, teman-teman yang mau ikut ke sini bisa ngumpul di 0 kilometer guys. Gede banget. Tiketnya 10.000 guys satu orang, dan dengan 10.000 bisa keliling Banjarmasin. Mantap. Orang Banjar tadi ya terbagi menjadi 2, yaitu orang Banjar Hulu Sungai dan orang Banjar Batang Banyu atau Hilir Sungai ya. Kalau Batang Banyu tadi orang Banjar yang tinggal di sepanjang Sungai Marsapura dari wilayah Banjarmasin dan Muara Sungai Barito sampai ke kota Marsapura dan bagian Kalimantan, yaitu suku Dayak. Nah, suku Dayak Kalimantan Selatan ini ada 4 yang besar. Ada suku Dayak Bukit Beratus, ada suku Dayak Dea, ada suku Dayak Pipap, dan ada suku Dayak Maanyang. Nah, kalau yang bercampur dengan orang Banjar kemungkinan adalah suku Dayak Ngajung dan Maanyang yang bergabung dengan Melayu menjadi suku Banjar. Itu menggunakan bahasa yang sedikit berbeda ya. Biasanya intonasinya juga lebih lembut, lebih halus. Berbeda dengan orang Banjar Marsapura atau Banjarmasin yang biasanya berbicara itu lebih keras, lebih cepat, dan lebih nyaring ya. Menggunakan kata-katanya pun, memilih katanya beda. Menyebut lawan bicaranya itu nyawa, menyebut dirinya itu bunda ya. Kalau orang Urus ini kan menyebutnya Andika, Kau, atau Ikam, nah itu kan lebih halus ya kedengarannya. Ini kawasan flyover yang dibangun memerlukan waktu 3 tahun sepanjang 600 meter ya. Karena memang kondisi tanah di Banjarmasin ini kondisi tanah yang labil, yang banyak lumpur, tanah sawah, sehingga membangun bangunan yang besar itu yang harus memerlukan fondasi dasar atau paku bumi yang dalam. Jadi kalau membangun bangunan beton atau ruko yang bertingkat-tingkat, paku buminya tidak cukup banyak atau tidak cukup dalam, bisa mengakibatkan bangunannya amblas atau miring. Ini adalah jalan Gatot Subroto. Memang kalau di sepanjang jalan kiri kanannya lebih banyak dibangun ruko atau rumah makan dan perkantoran. Tapi kalau di bagian dalamnya masih banyak perumahan-perumahan. Meninggalkan jalan Gatot Subroto. Di sebelah jalan kita ini sapu-sapunya Kera. Kalau ini adalah tempat beribadahnya orang yang beragama Hindu ya. Tadi kita melewati gereja Katolik, melewati kelenteng yang usianya juga lebih 200 tahun. Nah, ini satu-satunya pura yang ada di Banjarmasin. Jadi kita, walaupun masyarakat Banjar ini mayoritasnya beragama Islam, tetapi penduduk yang mempunyai kepercayaan berbeda bisa hidup berdampingan di dalam
masyarakat Banjar. Ini kita memasuki jalan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ini diusahakan menjadi pahlawan nasional yang diresmikan oleh pemerintah pusat. Beliau ini adalah salah satu pejuang yang bekerja keras melawan kependudukan tentara Belanda ya. Jadi beliau juga memimpin peperangan ke daerah Pengarom yang namanya Pangeran Hidayatullah. Walaupun tidak terkenal Pangeran Antasari ya, sebenarnya beliau ini juga mempunyai pengaruh besar dalam kejayaan kerajaan Banjar. Mudah-mudahan nantinya diresmikan menjadi salah satu pahlawan nasional. Ini adalah kampung Pengambangan ya, orang menyebutnya Pengambangan karena memang dulu mayoritas penduduk di sini mencari nafkah dengan cara merangkai bunga atau mengumpulkan, menyusun kembang-kembang atau bunga yang biasanya digunakan untuk keperluan ziarah, mau mandi, atau untuk perayaan, resepsi. Kampungnya di sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah sana. Ini Sungai Pengambangan namanya. Dulu kawasan ini memang pengrajin bunga atau kembang. Jadi kembang ini juga bisa digunakan untuk pengobatan. Kita memasuki kawasan namanya Kampung Banua Anyar. Ya, orang Banjar menggunakan kata Banua biasanya sebagai kata ganti untuk menyebut tanah kelahiran atau tanah air atau tempat tinggal orang Banjar dengan kata Banua. Ini Anyar ini ya artinya Anyar atau baru. Mungkin dulu pemukiman ini tidak ada, ini bahasa untuk pemukiman Banjar, orang Banjar yang baru. Nah, karena dulu untuk tinggal di sepanjang sungai itu tidak diperbolehkan rumah permanen. Jadi raja-raja Banjar dulu memperbolehkan tinggal di sepanjang sungai, tapi rumahnya rumah gantung. Di rumahnya itu bisa dilarikan atau dihanyutkan, bisa berpindah-pindah. Rumahnya dibangun di atas batang kayu atau diikat di bambu-bambu. Ini adalah masih bagian dari Sungai Marsapura. Jadi kalau dari sebelah kanan kita lihat ke arah hulunya, kita bisa ke Pantai Marsapura naik perahu kurang lebih 2 jam dari sini. Ya, di sebelah sini bawah ada bangunan rumah Banjar, dijadikan museum. Museum Wajah sampai Kaputing. Wajah itu bahasa Banjar dulu menyebut besi atau baja itu wajah. Sampai Kaputing itu sampai ke ujung. Artinya orang Banjar itu berjiwa pantang menyerah sampai ke akhir hayat. Ini semboyan Pangeran Antasari, semboyan Pak Hasan Basri ketika melawan Belanda. Haram menyerah wajah sampai Kaputing. Jadi tidak ada kompromi dengan Belanda bagi masyarakat Banjar di zaman ini. Memasuki jalan Sultan Adam. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah perkenalan dengan Sultan Adam ya. Seperti saya juga. Jadi sebenarnya Sultan Adam ini adalah salah satu sultan atau raja di kerajaan Banjar yang cukup memberikan pengaruh besar pada ketertiban masyarakat Banjar ya. Jadi beliau ini seorang raja yang juga selain menerapkan hukum syariat Islam di masyarakat Banjar, beliau menerapkan yang namanya hukum adat. Jadi sistem hukum yang secara adat ini bisa menentukan kehidupan masyarakat Banjar di zaman beliau. Contoh hukum adatnya, siapa yang meninggalkan lahan sawahnya selama 10 tahun tanpa merawat atau tanpa menggaduh, bahasa Banjarnya tanpa memelihara, tanpa mempedulikannya, maka haknya atas kepemilikan lahan tersebut akan hilang. Nah, itu salah satu hukum adat yang beliau terapkan untuk menertibkan kehidupan masyarakat Banjar.
Brigadir Jenderal Hasan Basri ya. Nah, di depan kita ini ada sebuah monumen kecil atau ada air mancur kecil. Nah, jadi ada bisa melihat sebuah air mancur kecil. Di atas air mancur dipasang replika perahu tambangan. Ini salah satu perahu khas masyarakat Banjar. Perahu tambangan ini sebenarnya kalau bahasa Banjarnya itu gepek untuk alat transportasi menyeberangkan masyarakat Banjar antar sungai, antar kampung menyeberang sungai ya. Ini gepek dulu dinamakan perahu tambangan. Sekarang hampir tidak ada karena sudah banyak jembatan yang dibangun di tengah kota Banjar lagi, keberadaannya itu diperlukan. Gepek itu atau jukung tambangan adalah perahu kecil yang dikayuh untuk menyeberangkan masyarakat melalui Sungai Martapura. Tapi untuk menyeberangi Sungai Barito itu lebih besar, biasanya menggunakan perahu yang ukurannya lebih besar. Tokoh perjuangan rakyat Kalimantan ya. Jadi Pak Hasan Basri ini selain pahlawan nasional juga merupakan bapak proklamator. Jadi beliau ketika Belanda tidak mengakui Kalimantan sebagai bagian dari NKRI pada perjanjian Linggarjati, Pak Hasan Basri di tengah Sultan Buantara di kawasan Loksado memproklamirkan negara Kalimantan bersatu dengan negara Indonesia. Jadi beliau ini juga cukup unik, minta dimakamkan di Jalan Ahmad Yani. Jadi bisa dilihat monumennya di kilometer 20 ya. Jadi beliau dimakamkan di tengah Jalan Ahmad Yani. Untuk orang yang sangat berjasa dalam memperjuangkan bergabungnya Kalimantan dengan Indonesia. Ini di sebelah kanan ada universitas paling besar di Kalimantan Selatan, Universitas Madinah. Jadi siswa-siswa yang bisa masuk ke dalam universitas ini termasuk yang dianggap siswa yang cukup pandai waktu itu, ulang Universitas Madinah. Jadi kalau tidak pandai, ulangnya beda pengertian, Universitas Larut Malam. Nah, kalau di sebelah kiri kita ada bangunan besar juga, orang Banjar menyebutnya gedung susu ya. Ini bukan karena bentuknya seperti susu bukan, tapi singkatan dari Sultan Suryansah. Nah, Sultan Suryansah ini adalah raja dari kerajaan Banjar, raja yang pertama memeluk agama Islam. Nah, ketika beliau memeluk agama Islam, seluruh masyarakat yang merasa suku Banjar juga mengikuti rajanya memeluk agama Islam. Ini jembatan terakhir sebelum kita kembali ke Sulawesi Selatan. Ini jembatan yang melintasi anak sungai, tapi sebenarnya namanya ini adalah antasan. Antasan itu bisa juga disebut anjir atau handil. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata anjir, handil atau antasan, itu adalah sungai yang diolah untuk menghubungkan dua sungai besar. Jadi antara Sungai Martapura dan Sungai Barito ini kalau kita dibikin jalan pintas akan sangat jauh jangkauannya, harus lewat Kampung Pasuri. Jadi untuk singkat perjalanan ke Sungai Barito, orang membuat jalan pintas yaitu antasan atau anjir, adalah sungai buatan. Selain jalan-jalan, sekarang juga banyak dapat pelajaran karena ada banyak dapat ilmu pengetahuan karena ada pemandu wisatanya guys. Akan kembali ke 0 km. Jadi saya juga ingin menyampaikan pesan dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata, dan kita juga sebagai pelaku usaha pariwisata, bahwa di Kalimantan Selatan kita juga banyak tempat objek-objek wisata yang cukup bagus dan ada yang juga sangat bagus untuk dikunjungi. Kita punya Taman Hutan Raya Sultan Agam yang sekarang sudah diolah menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Jadi bisa melihat ketinggian dari puncak Bukit Mandiangin, ada kawasan Loksado,
bisa berwisata rakit bambu atau mengunjungi suku-suku Dayak dan air terjun yang ada di kawasan sana. Ada Kampung Upau yang kaya dengan budaya dan tradisi Dayak Deyahnya. Juga ada kerajinan-kerajinan dari kayu dan kulit hewan yang masih dikerjakan oleh suku-suku Dayak Deyah di Kampung Upau. Jadi tidak harus pergi jauh-jauh untuk berwisata di dalam dan luar Kalimantan Selatan, insya Allah bisa menghibur diri kita. Waduh guys, happy banget dong jalan-jalannya. Ini juga meningkatkan imun tubuh. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas berpartisipasi ikut dalam wisata kota keliling kota Banjarmasin dengan naik bus perjalanan Banjarmasin. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali atau bisa mengajak rekan, kerabat, keluarganya untuk bergabung bersama kita untuk menikmati perjalanan menuju kota Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ingatkan kembali bahwa tarifnya adalah 10.000 rupiah per orang.